Selamat pagi anak-anak. Nah, apa kabarnya hari ini? Nah, puji Tuhan ya, semuanya kabarnya baik. Oke, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar kita awalinya dengan doa. Oleh karena itu, Ibu minta satu kesediaan murid Ibu untuk memimpin kita dalam doa. Oke, baik. Selanjutnya, sebagai warga negara Indonesia yang cinta akan tanah air, Ibu minta satu kesediaan murid Ibu untuk memimpin lagu nasional sebagai rasa cinta kita kepada tanah air. Oke anak-anak, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Mohon dengar ke sini ya. Oke, ternyata hari ini semuanya hadir ya. Oleh karena itu, Ibu ingin memberikan apresiasi kepada anak-anak. Ternyata semuanya hadir. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, Ibu minta untuk melihat di sekelilingnya. Apakah ada sampah? Kalau ada sampah, silakan dipungut. Dan pada jam istirahat nanti baru dibuang ke tempat sampah. Ayo. Nah, untuk membuat anak-anak semangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini, Ibu punya satu ice breaking. Ikuti Ibu ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, selalu tersenyum. Hihi, digulung-gulung, selalu tertawa. Haha, buka tutup, bertepuk tangan. Semakin cepat ya. Oke anak-anak, apakah ada yang tahu materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Nah, jadi materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang keadaan cuaca. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. Lalu yang kedua, dengan menuliskan pokok-pokok informasi dari teks, siswa dapat menggunakan kosakata baku mengenai keadaan cuaca dalam kalimat yang efektif. Lalu yang ketiga, dengan kegiatan mengeksplorasi lingkungan, siswa dapat mengidentifikasi pecahan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh dari benda-benda konkret dengan benar atau tepat. Lalu yang keempat, dengan kegiatan mengamati benda, siswa dapat menyajikan pecahan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh menggunakan benda konkret. Dan yang kelima, dengan menyanyikan sebuah lagu, siswa dapat menentukan tinggi rendahnya bunyi dalam lagu. Nah, anak-anak, siapa yang pernah menonton berita di televisi tentang perkiraan cuaca? Nah, adakah yang tahu apakah perkiraan cuaca itu? Ada yang tahu? Oke, bagus sekali. Nah, siapa yang tahu ada jenis cuaca apa saja di negara Indonesia? Oke anak-anak, fokus ya. Di sini Ibu akan membacakan sebuah cerita. Nah, Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asik bermain. Tiba-tiba, langit berubah menjadi mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Langit makin gelap. Angin bertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin. Saat siang hari cuaca terasa sangat panas. Sore hari cuaca terasa dingin. Angin bertiup lebih kencang. Hujan mulai reda. Beni dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar. Cuaca malam ini terasa lebih dingin. Oke anak-anak, setelah mendengar cerita yang telah Ibu bacakan tadi, Ibu ingin bertanya mengenai keadaan cuaca hari ini. Bagaimana keadaan cuaca hari ini? Oke, keadaan cuaca hari ini cerah. Nah, apakah anak-anak merasakan hangatnya sinar matahari? Ya, tentu kita merasakan hangatnya sinar matahari karena cuaca pada hari ini adalah cerah. Nah, Ibu ingin bertanya lagi, bagaimana keadaan cuaca semalam? Ya, apakah sama cuaca tadi malam dengan hari ini, pagi hari ini? Oke, semuanya sudah paham ya. Nah, selanjutnya anak-anak, di sini Ibu punya lembaran kertas yang berisikan gambaran mengenai simbol-simbol keadaan cuaca. Jadi Ibu akan membagikan lembaran ini kepada anak-anak, lalu Ibu minta anak-anak untuk mengamati simbol-simbol keadaan cuaca yang ada, dan kemudian Ibu minta untuk menuliskan gambar ini merupakan simbol cuaca apa, dan seterusnya. Apakah paham? Oke, jadi Ibu akan bagikan ya, satu anak mendapat satu lembar. Oke, baik anak-anak. Jadi dari lembaran
kertas, lembaran tugas yang telah Ibu berikan tadi untuk anak-anak mengamati, ternyata anak-anak sudah mulai memahami mengenai keadaan cuaca. Nah, jadi anak-anak, cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat. Nah, oleh karena itu, sering terjadi pada suatu tempat udara berawan atau hujan turun lebat, tetapi di tempat yang lain cuaca terang benderang. Nah, cuaca dapat diperkirakan dari hasil pengamatan cuaca yang dilakukan secara terus-menerus oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang berpusat di Jakarta. Nah, Badan Meteorologi dan Geofisika ini bertugas menyelidiki dan mencatat keadaan udara seperti suhu udara, temperatur udara, terus tekanan udara, keadaan awan, dan curah hujan. Nah, BMKG memiliki stasiun-stasiun pengamatan cuaca yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, oke anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa jenis cuaca yang ada. Nah, yang pertama adalah cuaca cerah. Nah, cuaca cerah merupakan salah satu cuaca yang paling sering kita alami. Nah, cuaca cerah ini ditandai dengan matahari yang bersinar cerah, langit terang, awan yang ada di langit jumlahnya sangat sedikit, serta udara terasa hangat. Nah, kondisi cuaca cerah ini biasanya ada di tengah musim kemarau, di mana tidak banyak uap air yang terbentuk menjadi awan karena jauh dari musim hujan. Nah, dengan cuaca cerah, banyak aktivitas yang dapat dilakukan oleh manusia. Lalu yang kedua adalah berawan. Nah, cuaca berawan merupakan keadaan di mana cuaca ketika sinar matahari sering tertutup oleh awan yang ada di langit. Nah, awan juga terlihat menebal dan menyebabkan langit menjadi agak gelap. Nah, awan tersebut terbentuk karena banyaknya uap air yang bergerak ke atas langit. Nah, cuaca berawan ini biasanya menandakan bahwa hujan akan turun di hari tersebut. Nah, selanjutnya adalah cuaca hujan. Nah, cuaca hujan terjadi di saat butiran air yang tersimpan di awan jatuh ke bumi. Nah, pada waktu cuaca hujan terjadi, langit biasanya berubah menjadi gelap dan matahari tertutup oleh awan sehingga suhu udara menjadi dingin. Nah, hujan terjadi karena uap air yang sangat banyak di awan, yang dimana sudah tidak sanggup lagi tertampung hingga akhirnya jatuhlah butiran air ke atas bumi. Nah, hujan ringan atau lebat biasanya dipengaruhi oleh kecepatan angin. Nah, anak-anak, di sini Ibu mempunyai buah pisang. Siapa yang suka buah pisang? Oke, ternyata ada 2 anak yang menyukai buah pisang. Jadi, karena ada 2 anak yang menyukai buah pisang, maka di sini Ibu akan membagi satu buah pisang ini menjadi 2 bagian. Oke, Ibu bagi ya. Dari 1 menjadi 2. Satunya Ibu berikan kepada Nova, dan satunya lagi Ibu berikan kepada Farhan. Nah, jadi anak-anak, satu pisang dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar, itu dinyatakan dalam lambang pecahan, biasanya disebut dengan atau ditulis dengan 1/2. Nah, satu pisang dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar, dinyatakan dalam lambang bilangan pecahan, biasa disebut atau dibaca dengan atau ditulis dengan 1/3. Nah, satu pisang dipotong menjadi 4 bagian sama besar, dinyatakan dalam lambang bilangan pecahan, biasa disebut dengan atau dituliskan dengan 1/4. Nah, satu pisang dinyatakan dalam lambang pecahan, biasa disebut 1/1. Nah, 1 disebut sebagai pembilang, dan 2, 3, atau 4 disebut sebagai penyebut. Nah, jadi anak-anak, itu merupakan konsep bilangan pecahan. Oke anak-anak, selanjutnya Ibu minta kalian untuk memperhatikan buku yang ada di halaman 15. Nah, di situ ada sebuah cerita tentang Udin dan keluarganya. Nah, Udin menonton berita iklan cuaca televisi. Ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin. Satu loyang kue bolu dengan aroma coklat. Harum coklatnya mengundang selera. Lalu kue tersebut dipotong menjadi 2. Nah, satu kue dipotong menjadi 2. Nah, setiap potongan disebut 1/2 atau 1/2. Kedua potongan 1/2 dibagi lagi menjadi 4. Nah, sekarang setiap potongan disebut dengan 1/4 atau 1/4. Kemudian, Ibu memotong kue menjadi 8 bagian. Berarti, setiap potongannya merupakan 1/8 bagian dari kue yang utuh. Nah, kata 1/2, 1/4, dan 1/8 merupakan bilangan pecahan. Oke anak-anak, jadi ayo kita berlatih. Coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, kue A 1 dibagi 2 bagian yang sama. Nilai tiap bagian 1/2 atau 1/2. Kemudian, yang diarsir 1 dari 2 bagian. Nilainya 1/2 atau 1/2. Nah, lambang pecahan seperti 1/2 adalah 1/2. Nah, 1 disebut pembilang dan 2 disebut penyebut. Nah, sedangkan untuk kue B, 1 dibagi 4 bagian yang sama besar. Nah, nilai tiap bagian 1/4 atau 1/4. Nah, kemudian yang diarsir 1 dari 4 bagian, nilainya 1/4 atau 1/4. Lambang pecahan 1/4 adalah 1/4. Nah, 1 disebut sebagai pembilang dan 4 disebut sebagai penyebut. Oke anak-anak, di situ ada sebuah soal yang dimana anak-anak harus mengisi atau menjawab soal-soal tersebut. Oke anak-anak, Ibu ingin bertanya, bagaimana kondisi saat hujan di malam hari? Nah, apa yang kalian lakukan saat hujan di malam hari? Ya, ada yang menyanyikan lagu, terus ada yang mendengarkan cerita. Oke anak-anak, cuaca malam masih diselimuti hujan. Nah, saat hujan, bulan tampak di langit. Jadi pada saat hujan, bulan itu tidak tampak di langit. Nah, Ibu mendengarkan lagu Ambilkan Bulanmu. Nah, Ibu menemani Siti untuk belajar di kamar. Nah, ayo kita bernyanyi lagu Ambilkan Bulanmu bersama-sama dengan Ibu dan Siti. Ada yang tahu lagunya? Oke, ayo kita nyanyikan sama-sama ya. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu, yang selalu bersinar di langit, bulan bersinar, cahayanya sampai ke bintang, ambilkan bulanmu. Ya, oke, bagus sekali. Jadi kita telah menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ambilkan Bulanmu. Nah, dari lagu tersebut, Ibu minta untuk anak-anak mencermati tinggi rendah irama pada lagu Ambilkan Bulan tersebut. Nah, apakah anak-anak merasakan tiap kalimat pada lagu tersebut?
Oke. Nah, anak-anak, Tuhan menciptakan perbedaan setiap cuaca pada suatu wilayah dengan wilayah yang lain, dengan segala manfaatnya. Nah, jadi kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, kita harus mensyukuri semua peristiwa dengan melakukan berbagai aktivitas sesuai waktunya. Jadi, malam hari waktunya untuk tidur, pagi hari kita berangkat ke sekolah, siang hari kita melakukan aktivitas-aktivitas kita dan beristirahat, serta kita melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Jadi, kita telah mempelajari bersama-sama terkait dengan keadaan cuaca. Nah, Ibu harap anak-anak bisa memahami ya mengenai keadaan-keadaan cuaca yang telah kita pelajari bersama pada hari ini. Dan juga Ibu harap anak-anak bisa memahami terkait dengan konsep pecahan, serta anak-anak bisa mengetahui tinggi rendahnya suatu nada dari sebuah lagu. Nah, karena itu anak-anak, di sini Ibu mempunyai lembar refleksi untuk dibagikan kepada anak-anak, sehingga anak-anak bisa mengisi lembar refleksi ini dan kemudian akan menjadi bahan refleksi untuk Ibu agar bisa menciptakan pembelajaran di pertemuan berikutnya yang lebih bisa membuat anak-anak semangat dan mudah memahami pembelajaran yang akan Ibu jelaskan. Ini anak-anak ya, Ibu akan bagi. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Ibu harap anak-anak tetap rajin belajar dan jaga kesehatan ya, untuk mempersiapkan diri untuk pertemuan berikutnya. Semoga apa yang telah dipelajari bersama pada hari ini dapat betul-betul dipahami, dan jangan lupa sampai di rumah harus tetap belajar terkait dengan materi yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Selamat siang.